Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas mata kuliah ASJ atau Administrasi Sistem dan Jaringan yang beranggotakan dari Dewa Harja 19.16053, Ryan Hartawan dengan NIM 19.16052, ada Muhammad Andre dengan NIM 19.16034, dan ada saya sendiri Rizky Asada dengan NIM 19.16024, dan kemudian ada Falah Maulana 19.16046. Yang pertama dia akan dijelaskan tentang deskripsi apa sih itu NAS atau Network Administration System, yang akan dijelaskan oleh Dewa Raharja. Kepada Dewa Raharja dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, apa itu NAS? Ya, terima kasih Rizky. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu NAS. Gitu. NAS atau Network Attract Storage adalah media penyimpanan data yang dihubungkan ke jaringan. Jadi NAS ini memberi kemudahan backup dan data yang dilengkapi dengan keamanan yang kuat. NAS ini sangat direkomendasikan untuk dipakai dalam sebuah perusahaan berbasis data gitu. Jadi sangat penting seperti itu. Pentingnya NAS ini juga karena dapat menjamin data yang ada di dalam perusahaan agar tetap aman. NAS termasuk juga ke dalam hardware yang lengkap. Bahkan NAS juga sudah memiliki software atau aplikasi bawaan yang bisa digunakan untuk menyimpan, backup, dan juga share data gitu. Jadi dengan memakai alat ini atau NAS ini, kita tuh bisa nih apa ya, tidak memerlukan lagi tuh aplikasi pihak ketiga karena aplikasi bawaannya sendiri itu sudah tersedia gitu. Selain untuk keperluan penyimpanan data dengan format Word itu atau PowerPoint dan aplikasi berbasis arsip, ternyata NAS ini juga bisa dipakai untuk data-data lain seperti formatnya video, gambar, dan juga audio atau lagu-lagu seperti itu. NAS ini menggunakan protokol LAN seperti Ethernet dan TCP/IP yang memungkinkan NAS untuk lepas dari limitasi yang ada di teknologi SCSI gitu. Gambar NAS sendiri itu seperti yang ada di samping, yang warna hitam itu, seperti itu untuk NAS, penjelasan pengertian NAS. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya lagi yaitu Falah. Silakan Falah. Baik, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi NAS. NAS harus bisa diakses oleh semua klien yang punya izin dalam jaringan tersebut. Tidak peduli OS atau file system apa yang dipakai oleh klien tersebut. Kemudian, NAS juga hanya terkonsentrasi pada penyimpanan dan backup saja. Dalam NAS server, tidak ada aplikasi lain. Gambaran NAS server pada suatu LAN bisa dilihat pada slide ini, seperti itu. Kemudian keuntungan sistem storage berbasis NAS adalah dengan tidak adanya aplikasi yang bisa mengundang bahaya seperti email, server, dan web server. Keamanan bisa terjamin. Kita juga bisa memilih klien mana yang diizinkan untuk mengakses berita izin aksesnya. Biasanya pabrik-pabrik pembuat server sudah mengembed sistem operasi ke dalam NAS server buatan mereka. Terdapat banyak merek NAS server, bisa Anda cari sendiri di toko-toko online favorit Anda. Berarti kita harus mengeluarkan biaya mahal lagi jika membuat NAS server di rumah. Jawabannya adalah tidak. Kita bisa memanfaatkan sebuah PC tua sebagai sebuah NAS server. Menggunakan sistem operasi FreeNAS. OS ini akan mengubah sebuah PC biasa menjadi sebuah NAS server. Untuk instalasi FreeNAS dibutuhkan minimal 2 hard disk. Dikarenakan hard disk pertama akan menjadi tempat untuk menaruh OS, sementara hard disk kedua untuk tempat menaruh data. Ketika menginstalasi nanti akan muncul peringatan bahwa instalasi FreeNAS
ke sebuah hard disk akan menghapus seluruh data pada hard disk tersebut dan hard disk tersebut tidak bisa digunakan untuk penyimpanan data. Untuk konfigurasi NAS bisa dilanjutkan pada teman yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa saja komponen utama NAS, yaitu yang pertama adalah power button. Di sini itu power button digunakan untuk ini apa namanya? Untuk menghidupkan NAS dan untuk men-shutdown NAS. Yang kedua itu ada USB slot. USB slotnya itu sudah versi minimal itu 3.0 kalau tidak salah. Kemudian yang di bagian ketiga itu ada indikator lamp. Indikator lamp itu seperti indikator status yang bagian B1, B2, B3 dan B4 seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah casing. Casing adalah tempat untuk menaruh bay dan lain-lainnya. Kemudian ada 5, ada storage bay, yaitu ini yang untuk ditaruh perangkat keras penyimpanan seperti hard disk ataupun ya di sini di produk Synology khususnya itu hanya untuk di tipe yang ini yang ada di gambar ini, kurang tahu juga seriesnya apa, cuma di sini hanya tertera untuk hard disk saja seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah hard disknya itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, kemudian cara kerja NAS yang pertama itu terhubung di jaringan yang sama. Karena fungsi utama NAS itu sebagai unit penyimpanan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Biasanya NAS itu dikonfigurasikan dalam penggunaan pribadi, namun bisa juga digunakan dalam sebuah organisasi. Dalam penggunaannya, NAS terhubung ke router menggunakan LAN agar terkoneksi secara langsung ke jaringan lokal dan internet agar klien dapat mengakses NAS tersebut. Klien juga harus terhubung ke dalam jaringan yang sama dengan NAS tersebut. Lanjut slide selanjutnya. Nah, cara kerja yang kedua itu NAS juga itu bisa sebagai cloud pribadi. Gampangnya itu jika klien sedang sedang di luar jaringan yang sama, yang penting dia terhubung dengan internet, dia dapat mengakses NAS tersebut. Dia itu konsep dalam server itu sangat mudah seperti itu. Kemudian setelah NAS terkonfigurasi dan telah siap digunakan, itu NAS juga selain di jaringan yang sama, NAS juga dapat diakses seperti cloud seperti itu. Seperti gampangannya seperti Google Drive seperti itu. Next selanjutnya. Oke, untuk cara mengaksesnya cukup mudah, yaitu klien cukup membuka file Explorer pada Windows, kemudian memasukkan IP NAS tersebut seperti ada yang digambar itu. Kemudian jika itu sudah sudah diisi, kemudian akan diminta mengisi kredensial yang telah diberikan akses oleh admin NAS tersebut. Seperti itu. Next. Oke. Sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan, keunggulan NAS juga dalam kasus kami yaitu Synology dapat dikonfigurasikan menjadi cloud yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan NAS. Kelebihan NAS yang pertama yaitu keamanan. Keunggulan lain NAS ketimbang hard disk eksternal yang paling utama adalah data redundancy. Sistem NAS dengan beberapa hard disk akan otomatis menduplikasi data-data di dalamnya ke hard disk yang lain. Data kita akan selalu punya duplikat ketika disimpan di sistem NAS. Ini merupakan sistem keamanan yang bisa otomatis dijalankan oleh NAS, sehingga kita tinggal menikmati saja dan memperbaiki atau mengganti salah satu hard disk apabila ada kerusakan.
Yang kedua yaitu penggunaan bersama. NAS bisa digunakan oleh banyak komputer dan perangkat melalui jaringan Wi-Fi lokal. Ini sangat berguna untuk memindah-mindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. NAS cocok digunakan di sistem perkantoran, di mana para karyawan tidak perlu mengirim data lewat internet, Bluetooth, atau kabel, melainkan bisa langsung sharing bersama-sama karena menggunakan media penyimpanan yang sama. Yang ketiga ada penyimpanan cloud personal. NAS juga bisa diakses lewat internet. Ini seperti penyimpanan cloud personal, jadi seperti menggunakan Google Drive. Kita bisa membuat gudang data personal dengan NAS dan koneksi internet rumah yang selalu aktif agar bisa diakses dari manapun. Selanjutnya yaitu kekurangan NAS. Yang pertama adalah harga. Ketika membeli NAS, biasanya kita belum dapat mendapat harddisknya. Jadi kita masih harus beli harddisk secara terpisah. Jika kita ingin memanfaatkan sistem data redundancy, kita harus beli harddisk 2 kali lipat banyak dari kebutuhan. Karena NAS akan menduplikat data di satu harddisk ke harddisk yang lain. Yang kedua yaitu kecepatan. Ketika menggunakan NAS, harddisknya tidak langsung terhubung ke komputer, melainkan lewat kabel ke Wi-Fi, kemudian barulah tersambung ke komputer. Koneksi seperti ini akan sangat lambat kalau dipakai misal untuk menjalankan program editing video di resolusi 4K atau main game online. Penggunaan berat yang butuh kecepatan, kita tetap perlu mengandalkan HDD atau SSD yang terpasang di komputer. Barulah untuk gudang penyimpanan data kita bisa mengandalkan NAS. Yang ketiga, setup lebih ribet. Untuk setup NAS, tidak sesimpel menggunakan harddisk eksternal. Kita perlu konfigurasi beberapa hal, mulai dari harddisk, caching, Wi-Fi, hingga beberapa pengaturan lain yang lumayan memakan waktu. Meskipun tidak sesimpel harddisk, kita tinggal baca tutorial pemasangan NAS secara bertahap dan sabar, dan pasti sistem NAS bisa dipakai dengan lancar. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semua. Mungkin tadi juga saya ada kesalahan di depan, yang aslinya NAS itu kepanjangan dari Network Attached Storage. Namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Terus sangat menarik ya penjelasan teman-teman tadi, ada tentang penjelasan apa sih itu NAS yang dijelaskan oleh Dewa Raharja, dan konfigurasi NAS yang dijelaskan oleh Muhammad Andre Pratama, dan ada juga dijelaskan tentang komponen utama NAS, yaitu biasa terdiri dari power button, USB slot, indikator lamp, casing, storage boy, HDD storage. Itu dijelasin sama Falah Maulana, itu gila, jelas banget ya. Masya Allah, jelas banget. Terus dengan cara kerja NAS juga udah dijelasin secara detailnya sama Falah Maulana, yang dari mana digambarkan benar tuh ilustrasi dari step by step, yang dari satu step ke step selanjutnya atau gitu. Luar biasa banget sih teman-teman semuanya yang tadi menjelaskan. Oh ya, terutama ada tadi yang ngejelasin dari Ryan Hartawan, menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari NAS itu sendiri ya, atau network attached storage ya, yang tadi saya sebutkan yang awal-awal tadi salah. Yang tadi di Ryan Hartawan, poin-poinnya saya dapat nih, dia ngejelasin tentang kelebihannya, yaitu tentang keamanan, penggunaan bersama, penyimpanan cloud personal. Lalu ada kekurangannya juga tuh. Kekurangannya juga ada 3 poin sama kayak yang kelebihannya tadi. Nah, kalau kekurangannya tuh ada dari kekurangan sisi harganya tuh lebih mahal ya mungkin. Terus ada kecepatan, terus ada setup yang lebih ribet. Ribetnya tuh ribet banget. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan mungkin dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah penyampaian mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.